tahu diumumin jadi Kugi, aku nangis. Iya. Iya. Oh yang kamu kasih lihat fotonya? Enggak, beda. Beda. Oh, Beda. bisa nangis ya? Iya, ya menurut aku kayak perpaduan dari kolaborasi itu yang membuat kayak udah nonton aja deh. Halo, saya Alesya Rani, pemeran Kugi di musikal Perahu Kertas. Halo, saya Dewa Razaki, pemeran Kinan di musikal Perahu Kertas. Tanya saya apa aja. Apa yang membedakan aktor musikal dengan aktor film atau drama biasa? Skill apa yang paling kerasa bedanya saat kalian tampil? Nah, tadi bedanya aktor film dan aktor play atau musikal. Ntar di zoom ya nih gue ya. Di zoom ya. Di zoom ya. Cek cover. Cek. Aku cinta banget sama kamu. Harus dijauhin, sekarang dijauhin. Poinnya adalah kalau misalnya musikal, orang tuh ngelihat semua keseluruhan tubuh lu. Gitu, jadi di saat lu berakting, semua lu dari atas kepala sampai bawah kaki tuh lu kelihatan. Kalau film kan kebutuhan lah. Jangan ditawangin. Jadi kalau musikal tuh gerakannya harus besar pertama dan harus acting tuh nggak bisa dibutuhkannya doang. Kalau di kamera muka doang, tapi seluruh tubuh tuh harus terlihat sama orang gitu, ngerti gak sih? Ya ngerti. Gitu. Dan kalau misalnya musikal tuh kan ditonton orang secara live ya, dan penontonnya cenderung lebih banyak daripada teater bioskop. Jadi ada orang yang di belakang banget, ada orang yang di lantai atas, jadi gerakan tuh harus besar dan nyampe ke mereka gitu. Kalau musikal selain acting, kita juga di dalam adegan itu ada nyanyi dan menari juga. Jadi combination ketiga nari nyanyi acting itu. Gitu. Itu perbedaannya. Di musikal semuanya harus sempurna sekali jalan. Tekanan tampil live tanpa take ulang itu rasanya seperti apa buat kalian? Karena di musikal itu latihannya kita berbulan-bulan. Jadi kan dipelajari juga tekniknya seperti apa. Kita sudah rehearse bagaimana dengan cara yang paling safety, paling aman untuk fisik dan juga mentalnya kan. Jadi terkadang itu sudah seperti muscle memory juga gitu. Jadi justru deg-degannya justru malah karena apa yang kita latihanin ditonton orang gitu sih. Bukan kayak harus menampilkan secara live, ya enggak? Iya. Kalau aku juga malah sebenarnya karena itu live, aku ngerasanya justru itu adalah magicnya dari sebuah pertunjukan musikal karena jadi menurut aku tampil live tanpa take ulang itu bukan sebuah bukan sebuah challenge, tapi malah menurut aku itu yang seru dari bermain musikal karena dari scene awal sampai scene akhir itu rasanya kayak karena experience-nya cuma satu kali dan itu live, justru kadang ada banyak hal-hal yang magic yang berbeda dari format-format seni lainnya. Pelatihan aktor musikal itu biasanya mencakup apa saja sih, dari vokal, stamina, acting, sampai ritme proses latihannya kayak gimana? Jadi kalau untuk selama prosesi latihan musikal itu kita bagi waktunya. Kayak misalnya dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya. Minggu pertama itu kita fokusin di musik aja. Minggu kedua kita fokusin di acting aja. Minggu ketiga kita fokusin di koreo aja. Dan minggu terakhir itu biasanya kayak mencangkup semuanya gitu ya. Biasanya ya. Jadi itu vokal, stamina, acting semua masuk tuh di minggu terakhir. Ya. Di panggung kalian harus nyanyi, acting, dan bergerak barengan. Dari 3 hal itu, apa yang paling sulit diseimbangkan? Kalau misalkan aku pribadi, itu tantangannya itu adalah nyanyi sambil menari. Karena itu membutuhkan stamina yang harus dilatih. Dan Core-nya harus kuat. iya, core harus kuat gitu. Jadi selama latihan ini, selain dari latihan adegannya aja, kita juga kayak aku pribadi juga kayak berusaha berolahraga biar secara fisik juga lebih ready untuk musikal nanti. Oke, sekarang kita ngobrol tentang musikal Perahu Kertas dan peran kita di dalamnya. Waktu pertama kali ditawari peran Kugi dan Kinan, apa reaksi kalian? Sempet takut nggak bawain karakter yang sudah dicintai banyak orang? Kalau aku malah seru. Aku ngerasa seru karena ini berangkatnya dari novel kan. Berangkat dari novel, terus difilmkan. Sementara dari novelnya sendiri aja orang sudah menangkap berbagai macam interpretasi terhadap karakter kan. Ditambah film,
aku yakin pasti ada beberapa orang yang suka banget, ada beberapa orang yang kayak Kinan gue agak beda nih interpretasinya. Dan aku pun begitu, kayak aku melihat Kinan tuh agak beda juga. Jadi itu seru, jadi bikin orang mikir kayak aduh Kinan yang ini gimana ya, gue akan Kinannya gimana ya, dan segala berbagai macam. Kalau aku kamu pertama kali dapat perasaannya apa? Seneng banget. Oh, ya. Itu belum kejawab ya. Aku pertama kali tahu diumumin jadi Kugi, aku nangis. Iya. Iya. Oh yang kamu kasih lihat fotonya ya? Enggak, beda. Iya, beda. Kamu Beda. bisa nangis ya? Iya. Aku nangis tapi karena happy banget karena aku nangis karena happy banget karena pertama kali tahu bakal ada project musikal Perahu Kertas itu aku pun udah excited banget karena IP itu kan udah cukup terkenal dan cukup ikonik kan. Jadi pas tahu ada project musikalnya itu kayak wah mau dibikin seperti apa nih, kayak aku langsung tahu bahwa itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Jadi senang banget pas pertama kali. Apa tantangan paling besar saat menghidupkan Kugi dan Kinan dalam versi musikal? Wow. Kalau aku, bagaimana caranya menghidupkan Kinan di panggung dengan gerakannya Kinan yang minim, tapi tidak terlihat kecil, harus terlihat besar. Aku ini sih menginterpretasikan versi aku sendiri, Kugi versi aku sendiri gitu. Kayak aku berusaha kalau dari proses pendalaman karakternya itu aku berbasis pada novel yang ditulis oleh Mbak Dwi Lestari, dan ya itu sih tantangan paling besarnya adalah kayak mengimajinasikan sendiri dari tulisan-tulisannya Badi gitu seperti apa orangnya gitu. Yeah. Ada nggak adegan favorit kalian di musikal ini sebagai aktor maupun sebagai penonton? Aku ada. Kalau aku yang paling favorit itu adalah ketika lagu-lagu dari official soundtrack Perahu Kertas diangkat ke versi musikalnya. Jadi bukan hanya original song nanti, tapi ada lagu-lagu dari adaptasi dari official soundtracknya juga yang ditwist. Dan menurut aku itu menarik dan menjadi favorit aku karena terasa nostalgic dan tidak menghilangkan khasnya Perahu Kertas ya gitu. Menurut aku itu favorit. Itu kalau sebagai aktor kan? Iya. Kalau aku itu dua-duanya. Oh dua-duanya. Kalau aku sebagai penonton, ngambil sebagai penonton, aku lihat dari sejauh ini latihan. Kayaknya yang akan seru dilihat penonton tuh pada saat Number bernapas bebas. Bernapas bebas itu adalah number di mana atau scene di mana Kinan itu memutuskan bahwa dia itu cabut dari apa yang dia sedang kerjakan, kayak udah enough, gue mau nentuin mimpi gue sendiri. Itu sama opening Act 2. Itu pakai lagu original dari Perahu Kertas yang judulnya Dua Manusia atau biasa kita sebut Duman. Kalau harus ngajak orang yang belum pernah nonton musikal sama sekali. Kalau harus ngajak orang yang belum pernah nonton musikal sama sekali, apa satu alasan paling simpel kenapa mereka harus nonton musikal Perahu Kertas? Seperti tagline musikal Perahu Kertas ini adalah hidupkan lagi mimpi-mimpi. Jadi akan lebih berasa bahwa wah nontonnya ini kayak dreamy gitu loh. Kayak di sisi lain ceritanya menguatkan tentang mimpi, tapi menghadirkan juga dengan lighting, dengan props dan segala macam surprise nanti itu lebih kayak wah kayak di dunia mimpi ya, kita ada di hayalannya dan isi kepalanya Kinan Kugi ya gitu. Ya. Kalau aku karena musikal itu project yang sangat kolaboratif, jadi bukan hanya pertunjukan acting aja, tapi nanti juga akan dialuni musik orkestra dari Trans Orkestra, terus ada props dan visual yang akan dimainkan secara live juga, dan banyak aspek-aspek visual dari kostum, dari apa lagi ya? Dari set design, itu menurut aku sebuah perpaduan yang gak bisa ditemuin selain di bukan itu salah. Itu menurut aku koreo dan nyanyiin ensembles. Iya, ya menurut aku kayak perpaduan dari kolaborasi itu yang membuat kayak udah nonton aja deh. Ya enggak, jadi lebih ke kayak membuat
Nonton aja deh. Nonton aja deh. Iya, tapi tuh ada di satu momen yang kayak kalau kalian nonton aja. Nonton aja. Nonton aja. Ya. Mari berlayar bersama kami di musikal Perahu Kertas. Tanggal 30 Januari sampai dengan 15 Februari 2026 di Ciputra Artpreneur. Hidupkan lagi mimpi-mimpi. Terima kasih sudah bertanya.